Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Disti Jahira dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, untuk menuntaskan tugas mata kuliah Konsep Dasar PAUD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Adiati Faturosonah MPD. Maka dari itu, saya ingin menjelaskan sejarah perkembangan PAUD di dunia. Pada mulanya, pendidikan semacam PAUD ini muncul di kota Blankenburg, Jerman pada tahun 1840, yang diperkenalkan oleh Friedrich Wilhelm August Froebel dengan mendirikan lembaga yang bernama Kindergarten. Kindergarten berasal dari kata kinder yang berarti anak dan garten berarti taman. Kindergarten ini mempunyai makna taman anak. Kindergarten juga terkenal dengan sebutan Froebel School yang identik dengan nama pendiri lembaga tersebut. Menurut Froebel, anak-anak usia dini diilustrasikan sebagai tunas tumbuh-tumbuhan yang memerlukan pemeliharaan dan perhatian dari juru tanam. Dapat kita simpulkan bahwa sang juru tanam mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tunas tumbuh-tumbuhan. Begitu juga pertumbuhan dan perkembangan anak-anak usia dini yang sangat membutuhkan peran sang pendidiknya. Pada abad 18, Kindergarten atau Taman Kanak-kanak baru dipakai Froebel tahun 1837. Pemikiran untuk mendirikan sekolah khusus bagi anak-anak telah ada jauh sebelum itu. Beberapa tokoh penting seperti Martin Luther, Comenius, Pestalozzi, Darwin, dan Seguin memberi sumbangan yang ternilai untuk menyarankan agar anak laki-laki sebaiknya diberikan pendidikan formal. Hal ini didasarkan atas pernyataan bahwa anak laki-laki pada saat itu merupakan tulang punggung keluarga yang harus mampu menghidupi keluarganya, mendidik, membimbing, dan mengarahkan anak-anaknya. Untuk itu, anak laki-laki sebaiknya bisa membaca, menulis, dan berhitung. Ia juga menyarankan agar musik dan olahraga dimasukkan dalam kurikulum. Adapun beberapa tokoh yang berpendapat mengenai tentang sekolah tersebut. Yang pertama adalah John Comenius. Ia menginginkan agar semua anak mendapat kesempatan belajar di sekolah. Idenya yang cemerlang dan masih dipakai sampai sekarang adalah kurikulum yang terintegrasi dan kurikulum yang memberi kesempatan anak untuk belajar pengalaman langsung. Yang kedua ada Charles Darwin. Ia menyatakan bahwa setiap individu yang adaptif akan survive atau tetap hidup dan melanjutkan keturunannya. Oleh karena itu, agar anak bisa tetap hidup, maka ia harus lebih berlatih, beradaptasi dengan lingkungannya. Di samping itu, para pendidik juga perlu menyadari adanya perbedaan antar individu yang berdampak pada perbedaan cara belajarnya. Ketiga, Jean-Jacques Rousseau. Ia menuangkan pikirannya tentang PAUD dalam novelnya, bahwa anak adalah miniatur orang dewasa dan menyarankan agar anak dididik sebagaimana kodratnya. Yang keempat, ada Johann Heinrich Pestalozzi. Ia menyarankan agar belajar dari benda-benda real dan rekreasi serta bermain dimasukkan sebagai bagian dari pendidikan taman kanak-kanak. Pada abad 19, salah satu tokoh pendiri taman kanak-kanak yang tenar pada abad ini adalah Friedrich Wilhelm Froebel. Froebel pernah belajar pada Pestalozzi. Ia mendirikan Kindergarten di Jerman pada tahun 1837. Yang menarik dari sekolah Froebel ini adalah adanya gift dan occupation. Gift adalah adanya benda-benda real untuk sarana belajar anak. Benda tersebut memiliki bangun geometris yang beragam seperti kubus, prima, bola, dan kerucut, sedangkan occupation adalah serentetan aktivitas yang urut, antara lain seperti menata balok menjadi suatu bentuk bangunan. Froebel dilahirkan dari keluarga yang religius, meskipun tidak sependapat dengan ayahnya yang mengajarkan agama secara dogmatik. Konsep pendidikan anak yang ia tawarkan masih diwarnai oleh pemikiran yang religius. Oleh karena itu, tujuan pendidikan bagi dirinya adalah
agar anak dapat memahami kesatuan antara dirinya dengan orang lain, dengan alam semesta, dan dengan Tuhannya. Robert Owen merupakan salah satu tokoh PAUD di Amerika Serikat. Ia termasuk orang yang pindah ke New Road tahun 1816. Ia mendirikan sekolah yang bagaimana dalam beberapa segi memiliki kesamaan dengan sekolah Froebel dan pemikiran Pestalozzi, yaitu menekankan agar anak belajar dari benda-benda konkret. Owen lebih menekankan pada kegiatan empiris. Menurutnya, ilmu pengetahuan diperoleh dari hasil interaksi anak dengan objek. Ia juga percaya bahwa sesuatu dikatakan benar bila sesuai dengan kenyataannya yang ada. Oleh karena itu, ia menyediakan berbagai binatang, tumbuhan, serta kunjungan ke kebun binatang sebagai bagian dari kegiatan belajar mengajar di TK-nya. Salah satu tokoh yang terkenal pada abad 20 adalah Maria Montessori. Ia dilahirkan di Chiaravalle, Ancona, Italia pada tahun 1870. Ia membuka sekolah di Roma, Italia tahun 1907 yang diberi nama Casa dei Bambini. Pengalaman yang mendidik anak ditulis dalam sebuah buku. Montessori menggambarkan kodrat anak sebagai makhluk yang memiliki daya serap informasi tinggi yang dikenal dengan teori The Absorbed of Mind. Menurut teori ini, anak memiliki daya serap yang tinggi terhadap informasi dari lingkungannya yang dapat dianalogikan sebagai daya serap kertas tisu terhadap air. Menurutnya, pada tahap awal anak terus-menerus menyerap informasi dari lingkungannya secara sadar dan tidak sadar. Di sekolah Montessori, anak-anak dilatih untuk menguasai keterampilan yang akan dicapai seumur hidup. John Dewey memandang bahwa pendidikan merupakan proses kehidupan itu sendiri dan bukan semata-mata mempersiapkan anak untuk di masa yang akan datang. Pendidikan merupakan proses berkonstruksi pengalaman yang telah pernah berakhir. Oleh karena itu, sekolah sebaiknya memanifestasikan kehidupan itu sendiri, sebagaimana kehidupan yang dialami anak di dalam keluarga dan masyarakat. Menurut Dewey, proses mendidik anak mencakup dua hal, psikologi dan sosiologi. Pendidikan harus dimulai dari psikologi anak yang meliputi kapasitas, minat, dan perilaku anak. Sekian presentasi dari saya yang berjudul Sejarah Perkembangan PAUD di Dunia. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.